Salam saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya saudara pada saat ini? Meskipun saudara di rumah masing-masing, kami percaya saudara masih dalam pelindungan Tuhan, masih di dalam pemeliharaan Tuhan. Karena kami melihat bahwa keberadaan saudara sungguh luar biasa, meskipun dalam masa yang sulit, tetapi saudara tetap setia untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Pada kesempatan pagi ini kita sebelum membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan siapkan hati kita dengan doa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami datang padamu Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih kembali ke hadirat-Mu, karena Engkau telah memberikan kepercayaan kepada kami pagi ini untuk ibadah bersama-sama dengan umat-Mu yang ada di gereja. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, Kau berkati ibadah ini. Meskipun jarak jauh dari rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan tidak mengurangi dari berkat yang sudah disiapkan Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Berilah bahasa yang mudah dicerna dan mudah dipahami, sehingga firman itu mendarat tepat pada kebutuhan dan tindakan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus yang berdoa dan ucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pagi ini kita akan membaca firman Tuhan dari surat Filipi, ya, surat kepada jemaat di Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayat yang ke-13 sampai 15. Filipi pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-15 dikatakan begini. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dari bacaan firman Tuhan yang sudah kami baca dan saudara sudah mendengarkan ini, saya beri tema khotbah saya pada kesempatan pagi ini adalah 3 pola pikir yang benar. Paulus rupanya dalam suratnya di jemaat ke Filipi itu ingin mengarahkan jemaat supaya memiliki pola pikir yang benar. Dari Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15 tadi yang sudah kita baca bersama-sama, ini menjadikan satu hal yang sangat luar biasa dari kehidupan kita. Saya baca ulang ayat 13. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Bagaimana kita bisa memiliki pikir atau pola pikir yang benar di hadapan Tuhan? Ada 3 rahasia dari Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 15 ini. Yang pertama, melupakan masalah kita, masa lalu kita harus kita tinggalkan. Harus kita tidak hanya melupakan, tapi harus kita tinggalkan masa lalu kita. Kita baca ulang yaitu ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Nah, Paulus menjelaskan dia jadi rasul, menjadi hamba Tuhan, jadi orang percaya. Dia tidak merasa dia dapat menangkap pengertian-pengertian yang benar, tetapi justru dia mau meninggalkan masa lalunya, masa gelapnya Paulus. Apa yang masa gelapnya Paulus? Yaitu hidupnya yang dulu mengejar-ngejar orang percaya, membunuh orang percaya. Dia sangat benci kepada orang percaya, itu semuanya adalah ditinggalkan, harus ditinggalkan. Karena apa? Karena itu akan memperhambat yaitu pertumbuhan daripada pelayanannya Paulus. Paulus sadar itu. Kalau hidup lama, masa lalu lamanya yang gelap itu masih bersama-sama melayani atau masih ada di dalam kehidupannya, itu akan memperlambat di dalam pertumbuhan atau dalam pelayanannya. Dalam hidup kita juga sama. Mari, mungkin saudara dan saya punya masa lalu yang menjadi favorit kita.
Sehingga sampai sekarang pun masih ikut bersama-sama dengan kita tidak usah perlu harus cepat ditinggalkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sekarang kita akan belajar 3 pola pikir yang benar tadi. Pertama sudah saya uraikan, yaitu kita harus melupakan masa lalu atau harus kita tinggalkan masa lalu yang gelap di dalam kehidupan kita supaya itu tidak merintangi dalam pertumbuhan kehidupan kita sebagai orang percaya. Hal yang kedua pada saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yaitu mengarahkan diri di masa depan atau fokus yang tepat. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-14. Filipi 3 ayat yang ke-14 dikatakan begini, dan berlari-larilah kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, lebih jelasnya kalau saya baca dari ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menangkap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Nah ini, yang pertama tadi kita melupakan masa hidup kita yang tidak benar di hadapan Tuhan, tetapi arah yang kedua adalah mengarahkan diri kita kepada tujuan yang benar, yaitu tujuan di dalam pola pikir kita, di dalam kehidupan kita ini. Apa sih tujuan pikiran kita mengikut Tuhan? Salah satu bentuk yaitu mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memilih keberadaan kita dan menyelamatkan hidup kita. Ini yang perlu kita luruskan dalam kehidupan kita. Kalau kita tujuannya mengikut Tuhan, pikiran kita supaya diberkati, itu sampai pada titik itu sebenarnya itu sayang sekali. Memang orang yang tidak mengikut Tuhan atau mengikut Tuhan, Tuhan tetap memberkati, tetap memelihara. Tetapi bedanya orang yang mengikut Tuhan, kalau dia fokus mengikut Tuhan, itu adalah ada hal-hal yang luar biasa. Maka Paulus memberikan suratnya ditulisan berlari-lari menuju ke tempat tujuan, yaitu di hadapan Tuhan dan sebagainya. Karena mengapa Kak Paulus itu berlari-lari? Kata berlari-lari ini menggambarkan yaitu semangat. Bagaimana orang yang mengikut Tuhan itu harus punya pola pikir ya semangat. Karena apa? Menyambut panggilan surgawi, yaitu keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita semua sebagai orang percaya. Inilah yang perlu kita harus pahami bersama-sama sehingga kehidupan kita luar biasa dalam hidup. Ada satu contoh kasus, yaitu di dalam Matius pasal 14. Dalam Injil Matius ayat yang ke-14 ayat 28 dikatakan begini. Lalu Petrus berseru menjawab dia, yaitu jawab Tuhan Yesus, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Nah, peristiwa ini bagaimana Tuhan Yesus berjalan di atas air? Petrus tahu bahwa Tuhan Yesus dapat berjalan di atas air. Petrus ingin juga berjalan di atas air. Nah, dia minta supaya Tuhan Yesus memanggil Petrus supaya dapat berjalan di atas air. Lah, Tuhan Yesus juga memberikan satu panggilan Petrus supaya dia merasakan berjalan. Tetapi karena kena angin, kena gelombang dikit, sehingga fokusnya tidak pada Tuhan Yesus, sehingga dia mengalami satu goncangan, sehingga dia akan tenggelam. Karena apa? Karena sudah melupakan, tidak fokus kepada Tuhan Yesus yang mengajak, tetapi dia fokus kepada di sekitar dia berjalan air, yaitu gelombang dan angin yang ada di sekitarnya, sehingga dia mengganggu fokus kepada Tuhan Yesus, sehingga dia akan mengalami satu kehidupan yang tidak bagus. Oleh sebab itu, perjalanan hidup kita, kalau kita ingin hidup kita itu bagus bersama dengan Tuhan, kita jangan sampai lengah fokus kita, yaitu hanya kepada Kristus, bukan hal-hal yang lain, hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah yang perlu kita ketahui bersama-sama di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bagaimana pola pikir kita itu supaya benar di hadapan Tuhan? Yang pertama tadi saya katakan, melupakan masa lalu kita, yaitu hidup yang berdosa, hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah mengarahkan diri kita dalam panggilan surgawi, yaitu fokus kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, kita berlari-lari kepada tujuan panggilan surgawi. Nah, inilah yang perlu kita ketahui bersama-sama, bahwa
pola pikir kita itu ada maksud bahwa kita harus semangat mengikut Tuhan. Saya katakan berlari-lari menggambarkan orang yang semangat bagaimana untuk sampai ke tujuan. Kalau kita berlari tidak fokus pada tujuan yang kita harapkan, pasti akan mengalami satu kekalahan. Contoh saja seorang pelari. Pelari fokusnya apa? Sampai ke finish. Tapi kalau dia tidak fokus ke finish, pasti dia akan mengalami satu kekalahan. Tapi kalau dia ada fokus sambil melari, tapi arah pikirannya yaitu ke tempat batas akhir daripada lari itu, dia akan mengalami satu kemenangan yang luar biasa. Karena apa? Dia semangat supaya sampai ke finish dengan selamat. Inilah yang perlu kita ketahui bersama-sama. Nah, ada satu contoh yang baik bagi kita yaitu dalam kitab Yesaya. Akan saya bacakan Yesaya pasal yang ke-40. Yesaya pasal yang ke-40. Yesaya 40 ayat yang ke-16 dikatakan begini. Libanon tidak mencukupi bagi kayu api dan marga satwanya tidak mencukupi bagi korban bakaran. Nah, peristiwa ini apa? Supaya semuanya itu fokus kepada Allah. Karena apa? Rupanya orang-orang Israel pada zaman saat itu mengadakan suatu kehidupannya, dia merasa tercukupi dari kebutuhan hidupnya sehari-hari, yaitu kehidupan di sekitarnya melalui kekayaan lahiriah yaitu bumi. Tetapi kenyataannya itu tidak, harus fokus kepada Allah karena sumbernya dari Allah itu sendiri. Sehingga mari kita jangan memikirkan hal lain, kita mengikut Tuhan, fokus kepada hal. Memang saat ini kita sedang dibawa mengalihkan fokus kita. Nah, semuanya pada fokus kepada keadaan saat sekarang ini, bagaimana supaya cepat selesai, bagaimana supaya kita bisa kembali seperti dulu. Itu adalah tidak gampang. Perlu kita tangkap maksud Tuhan dalam kehidupan kita apa? Supaya kita bisa menata kembali dalam kehidupan kita secara rohani, yaitu menjaga pola pikir kita. Ada 3 hal pola pikir kita yang perlu kita ketahui, yaitu melupakan, harus kita tinggalkan masa lalu kita, kehidupan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dalam bahasa yang mudah ditangkap, yaitu dosa-dosa yang masih ada di dalam hidup kita harus kita bersihkan sehingga kita tinggalkan semua. Yang kedua, kita perlu mengarahkan yaitu masa depan bersama dengan Tuhan. Dan yang ketiga, berlari-lari pada tujuan kita apa? Yaitu panggilan surgawi bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan karena Engkau telah berbicara melalui hamba-Mu, supaya kami memiliki pola pikir yang benar di dalam kehidupan kami mengikut Tuhan. Sehingga ada 3 hal yang disampaikan oleh hamba-Mu melalui surat Filipi pasal 3 ayat 13 sampai ke 15 ini. Yang pertama adalah melupakan masa lalu, yaitu kehidupan kami yang tidak berkenan kepadamu Tuhan. Dan yang kedua, supaya kami mengarahkan diri kami di masa depan fokus kepada Tuhan. Yang ketiga, kita lari bertujuan kepada tujuan panggilan surgawi, supaya panggilan ini tidak salah Tuhan, supaya kami semangat terus mengikuti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibadah pada kesempatan pagi ini kami berdoa untuk jemaat-Mu di rumahnya masing-masing. Tolong Tuhan Yesus berkati dalam rumah tangga mereka, anak cucu, suami, istri. Tolong Tuhan Yesus campur tangan Tuhan memberkatinya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk presiden dan wakil presiden, para menteri, kabinet, semua yang akan mengambil keputusan. Berilah hikmat dari Tuhan sehingga dapat memimpin, membawa bangsa ini lebih sejahtera dan tentram. Tolong Tuhan Yesus akan memberkati semua para pemimpin di kota, wali kota, kabupaten, dan semuanya. Tuhan akan memberkati sampai ke wilayah yang paling rendah yaitu RT, sehingga Tuhan akan pakai menjadikan alat-Mu untuk menyelesaikan masalah yang sedang melanda di bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini. Tolong Tuhan Yesus Kau berkati, Kau jagai, lindungi semua peralatan yang kami pakai di dalam ibadah maupun di dalam kegiatan gereja di tempat ini Tuhan. Meskipun beberapa bulan, minggu kami tidak
menggunakan secara fisik, tetapi kami percaya Tuhan terus menjaga dan melindunginya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus berdoa dan ucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akan akhiri bersama-sama di dalam ibadah kesempatan pagi ini. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai hidup saudara, keluarga saudara saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Doksologi.